Zoni kembali menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aktor Amar Zoni dijadwalkan menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba hari ini. Agenda kali ini mendengarkan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum JPU dan diketahui pesinetron Amar Zoni sudah bolak-balik terjerat dalam kasus narkoba. 4 kali ia tercatat dalam penyalahgunaan barang haram tersebut. Ia bahkan sempat dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Salam. Apa agenda sidang Amar Zoni kali ini? Ya, Camar, Zila, dan juga pemirsa, untuk sidang sendiri nantinya akan dimulai pada pukul 9, namun hingga saat ini sidang dengan agenda terkait dengan pemeriksaan saksi verbalisan dengan terdakwa Amar Zoni. Ini terkait dengan dugaan kasus peredaran narkoba di dalam rutan Salemba ini belum juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan juga adapun saksi verbalisan yang dihadirkan ini adalah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dari pihak kepolisian yang menangani terkait dengan perkara untuk mendengar keterangannya mengenai proses pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Artinya nantinya saksi verbalisan ini akan mengungkap begitu secara kronologis penggerebekan saat Amar Zoni tertangkap peredaran narkoba ataupun juga narkotika jenis sabu dan juga ganja di dalam rutan Salemba. Nantinya Camar, Zila, dan juga pemirsa, kita akan saksikan secara bersama bagaimana kesaksian yang disampaikan dari saksi verbalisan ini dalam persidangan terhadap Amar Zoni. Namun kita akan sama-sama menantikan karena memang hingga saat ini sidang terkait dengan agenda tersebut ini masih kami pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Camar, Zila. Baik, ya, terima kasih. Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, aksi meronta hingga kabur-kaburan mewarnai razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang mematok tarif fantastis. Hei, pada ngapain? Abang. Juru parkir liar ini seketika meronta saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Melihat tindakan petugas, sejumlah jukir liar lainnya langsung melarikan diri dan berusaha menyamar sebagai pengunjung. Namun usaha tak berbuah manis lantaran petugas telah melakukan pengejaran, telah mengenali dan langsung menangkapnya. Di sekitar pasar Blok A dan B, petugas kembali mengamankan 2 orang pelaku. Razia digelar menyusul maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar yang biasa mematok tarif parkir fantastis kepada para pengunjung Pasar Tanah Abang jelang bulan suci Ramadan. Menjelang Ramadan ini banyak sekali keluhan masyarakat terkait banyaknya pematokan tarif biaya parkir seiring membludaknya pengunjung-pengunjung di area sekitaran Pasar Tanah Abang. Oleh karena itu, para juru parkir liar ini sengaja memasang harga tarif yang kurang lebih 50 hingga 100 ribu untuk biaya parkir kendaraan roda 4 maupun roda 2. Pada razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 5 juru parkir liar. Mereka selanjutnya dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak mentoleransi adanya parkir liar yang mematok harga hingga Rp100.000 per kendaraan. Namun menurut Rano Karno, hal tersebut wajar karena pada momen menjelang Hari Raya. Pahamlah kita, bukan berarti kita toleransi, tapi semuanya juga ditertibkan. Tapi marilah kita coba paham, ini kan situasi setahun sekali, ini macet. 1 tahun sekali nggak apa-apa, tapi artinya jukir-jukir itu sudah dibenahi. Ya terpaksa ditindak juga, ada yang ditangkap, dikasih pembinaan, itu udah hal biasalah. Mudah-mudahan itu akan menjadi jauh lebih baik lagi.
Ya, sementara itu parkir liar di Tanah Abang ditertibkan imbas video viral juru parkir mematok harga fantastis. Ya, bahu jalan dan trotoar di area pasar Tanah Abang Blok F sudah bersih dari praktik parkir liar. Berikut laporan rekan Amrina Rida dari Pasar Tanah Abang, Jakarta. Ya, pemirsa, titik kami melaporkan saat ini yakni di area jalan sekitar Pasar Tanah Abang Blok F. Ini biasanya sudah ramai dengan kendaraan yang terparkir, baik itu di area trotoar ataupun juga di area bahu jalan. Nah, namun kalau kita lihat sekarang, pemirsa, di area trotoar dan juga di area bahu jalan ini sudah nampak kosong dan juga tidak terlihat adanya juru parkir liar ataupun juga kendaraan yang berparkir liar. Hanya terlihat beberapa motor dan juga kendaraan milik Dinas Perhubungan. Hal ini dikarenakan adanya razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satpol PP DKI Jakarta dalam beberapa waktu terakhir ini, dikarenakan sempat ada video viral ada juru parkir yang matok harga fantastis hingga mencapai Rp100.000. Dan adanya razia parkir ini nampaknya membuat kondisi lalu lintas dan juga area jalanan di sekitar Pasar Tanah Abang ini nampak kondusif karena sekarang sudah tidak terlihat adanya kendaraan yang terparkir di area bahu jalan. Dan juga kalau kita lihat juga dari pihak Dinas Perhubungan pun sekarang sudah menyediakan ataupun juga men-standby-kan begitu adanya mobil derek untuk menderek adanya kendaraan yang terparkir liar di sini. Permasalahan berkaitan dengan parkir liar ini memang menjadi salah satu permasalahan yang tidak habis-habisnya, pemirsa, dan dari pihak DPRD DKI Jakarta pun juga segera mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan ataupun juga memberlakukan adanya denda parkir liar hingga Rp20 juta bagi penyelenggara parkir liar. Tentunya kita harapkan nantinya akan ada kebijakan yang jauh lebih baik lagi untuk bisa menertibkan adanya parkir-parkir liar dan juga juru parkir liar dengan ketokan harga yang fantastis agar masyarakat baik itu pejalan kaki ataupun juga pengendara bisa melakukan aktivitas dengan aman dan juga nyaman. Dari Jakarta, Amrina Rida Laksana, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Pasca gugatan pra-peradilan yang diajukannya kandas, tersangka Dr. Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolda Metro Jaya hari ini. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait produk kecantikan yang menjeratnya. Selain pemeriksaan, polisi juga telah menertibkan surat pencekalan terhadap Richard Lee selama 20 hari berlaku 10 Februari hingga 1 Maret 2026. Penetapan tersangka terhadap Richard Lee telah dilakukan sesuai prosedur penyidikan secara proporsional, profesional, dan akuntabel. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Ismalia Medasari di Polda Metro Jaya. Ya, Ismalia, apakah Richard Lee sudah tiba di sana? Ya, selamat pagi Camar, Zila, dan juga pemirsa. Kalau ditanya apakah Dr. Richard Lee ini sudah datang di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilannya untuk diperiksa dengan kapasitasnya sebagai tersangka, ini sudah datang sekitar pukul 10.20 nanti, karena 10.20 tadi, karena memang dari Polda Metro Jaya ini memanggil atau mengagendakan Dr. Richard Lee dipanggil di Polda Metro Jaya ini pada pukul 10, dan tadi sudah pada pukul 10.20 ini sudah datang di Polda Metro Jaya bersama kuasa hukumnya. Dan tadi kami sempat sedikit berbicara dengan Dr. Richard Lee bahwa dirinya siap hari ini memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dengan kapasitasnya sebagai tersangka. Yang kita ketahui juga Camar, Zila, dan juga pemirsa, kemarin baru saja Dr. Richard Lee mengajukan pra-peradilan dan ditolak oleh PN Selatan. Dan dalam pertimbangannya hakim ini menetapkan bahwa pemohon yakni Dr. Richard Lee ini sebagai tersangka telah didasarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang cukup. Dan juga menurut hakim termohon yakni Polda Metro Jaya telah
alat bukti yang diperoleh ini telah sesuai dengan prosedur dan saling bersesuaian dan juga relevan. Yang kita ketahui juga, Camar dan juga pemirsa, Richard ini juga sudah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada beberapa waktu yang lalu, dan juga saat ini Dr. Richard Lee dipanggil di Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dan nanti kita akan mendengarkan atau kita akan menunggu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Dr. Richard Lee. Kembali ke Anda, Camar dan juga Gila. Baik, terima kasih rekan Ismailia yang sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali.